Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah analisis akar masalah perekonomian di Indonesia. Yang kedua, kenapa setiap kebijakan selalu ada positif dan negatifnya. Yang ketiga, menganalisa gambaran perekonomian masa depan. Langsung saja kita masuk ke poin A, analisis akar masalah perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu pengangguran. Yang menjadi akar masalah pengangguran adalah pasar kerja untuk tenaga kerja masih rendah. Kondisi ini menyebabkan kelebihan tenaga kerja. Hubungan industrial juga turut menyumbang terciptanya pengangguran di negara ini. PHK menjadi salah satu faktor yang sering menyebabkan terjadinya hubungan industrial. Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Pelaksana pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan juga masih sangat rendah di Indonesia. Link and match, ketidaksesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja dalam mendapatkan pekerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian juga merupakan permasalahan dalam menciptakan pengangguran di Indonesia. Yang kedua, perkembangan inflasi di Indonesia. Yang menjadi akar masalah inflasi di Indonesia adalah jumlah uang beredar. Menurut sudut pandang kaum moneteris, jumlah uang beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Defisit anggaran belanja pemerintahan Indonesia. Anggaran belanja pemerintahan Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang. Tekanan inflasi lebih disebabkan oleh meningkatnya tingkat agresivitas sektor swasta dalam melakukan ekspansi usaha. Selanjutnya, faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri. Harga bahan pangan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Yang ketiga yaitu kemiskinan. Yang menjadi akar masalah dari kemiskinan adalah kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan. Walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat SD dan SMP, namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan. Di Indonesia, kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan. Di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Hubungan antara kemiskinan dengan gender, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal, dan lainnya, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan. Lokasi geografis. Ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua,
pemerataan pembangunan. Yang keempat, melemahnya nilai mata uang rupiah. Yang menjadi akar masalahnya adalah impor meningkat namun ekspor tidak. Peningkatan impor akan membuat permintaan dolar meningkat. Dengan demikian, nilai mata uang rupiah akan berkurang karena terus-menerus ditukar ke dalam bentuk dolar. Hal tersebut, utang Indonesia kepada negara lain semakin meningkat. Utang luar negeri inilah yang dapat membuat nilai mata uang rupiah semakin anjlok, mengingat utang luar negeri bentuknya dikonversikan ke mata uang lain. Besar bunga yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Jika bank sentral menaikkan suku bunga dalam jangka waktu yang panjang, maka nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap negara lain akan terus meningkat. Selanjutnya, poin B, kenapa setiap kebijakan selalu ada positif dan negatifnya? Kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah sangat berpengaruh untuk negara ini. Jika salah langkah dalam mengambil satu kebijakan, itu akan berakibat fatal kepada seluruh masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah pasti akan ada positif dan negatifnya. Kebijakan hanya sebatas metode atau cara yang digunakan untuk bisa menanggulangi suatu masalah, baik ekonomi, politik, dan masalah di suatu negara. Yang menjadi masalahnya bukan tentang kebijakannya, tapi pada saat menjalankan kebijakan itu, kegagalan kebijakan tentu terjadi karena dua hal. Pertama, tidak terimplementasikan, dan kedua, implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan berarti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, di mana ada kemungkinan terjadi tidak menguasai permasalahan, tidak ada koordinasi, dan lain sebagainya. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi jika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun terjadi kondisi eksternal yang tidak menguntungkan seperti pergantian kekuasaan, perpindahan posisi, dan lain sebagainya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan. Sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan. Jika sebuah kebijakan yang telah disusun mengalami kegagalan, maka pertanyaannya adalah apa yang telah dilakukan oleh para aktor pelaksana kebijakan. Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi dapat dikatakan terjadi karena ada unsur kepentingan di dalamnya. Tentu ini sangat menjadi sebuah problem yang dilematis ketika masyarakat sangat berharap besar kepada para aktor pelaksana kebijakan agar mendapat sebuah hal yang bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin C, gambaran masa depan perekonomian di Indonesia. Sekarang ini, perekonomian Indonesia bahkan dunia mengalami krisis ekonomi akibat COVID-19. Penyebaran yang lebih luas dari penyakit ini memiliki potensi untuk mengganggu perjalanan, perdagangan, dan rantai pasokan di seluruh dunia, dengan efek knock-on pada ekonomi dunia. Akibat wabah coronavirus, ini banyak beberapa negara yang membuat kebijakan-kebijakan, salah satunya di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubung dengan terjadinya COVID-19. Perekonomian di Indonesia diprediksi hanya tumbuh 0,5%.
pandemi yang lebih panjang akan menggerus PDB sebesar 3% tahun ini. Hampir seluruh sektor ekonomi di dunia lumpuh total. Maskapai hingga industri manufaktur mengurangi operasional, bahkan sebagian besar berhenti beroperasi. Negara-negara memberlakukan lockdown. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia turun drastis. Pada triwulan 1 2020 juga turun, hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% bila dibanding tahun lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif, seiring dengan diberlakukannya PSBB. Jika virus kembali muncul atau berlangsung hingga tahun depan, proyeksi output 2021 akan berkurang hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meleset hingga 8,2% pada 2021, dengan perkiraan defisit transaksi berjalan hanya 2,7%. Outlook 2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan di rank 4,5 sampai 5,5%. Dan inflasi 2-4%. Hai yang lagi nonton sampai sekarang, terima kasih banyak-banyak. Ini adalah video untuk memenuhi ujian akhir semester. Mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Ayu Azhara MM. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmuda, kelas AKS 4D, semester 4, Prodi Akuntansi Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.